Saudara Presiden Prabowo Subianto menutup celah kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal ini menyusul dengan berembusnya isu ada pihak tak berkeringat yang menginginkan kursi menteri. Dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung ada pihak yang berambisi mengisi kursi menteri sehingga mendorong isu reshuffle. Namun Prabowo menepisnya dengan memuji kinerja jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo bilang para menteri bekerja sebagai satu tim penuh karya dan prestasi. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi soal sosok yang disinggung tak berkeringat namun ingin masuk kabinet. Menurut Hasan, Prabowo berterima kasih atas kerjasama yang baik antar kementerian dan membuat Presiden merasa seperti kapten kesebelasan. Presiden juga mengatakan orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Meski Prabowo menegaskan kabinetnya solid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyangsikan tidak akan ada reshuffle Kabinet Merah Putih. Jadi kalaupun kemudian ada orang yang menafsirkan dengan pernyataan ini tidak akan ada reshuffle, ya belum bisa juga disimpulkan begitu. Karena reshuffle itu ya merupakan hak prerogatif, itu kapan, penting, perlu, atau kemudian siapa yang mau diganti, siapa yang mau menggantikan, itu semuanya yang tahu Pak Prabowo sendiri gitu. Termasuk untuk kursi misalnya PDIP ingin masuk ke kabinet juga, Bang Doli? Oh iya, tentu masuknya siapa saja ya, masuknya siapa, keluarnya siapa saja, itu at the end adalah kewenangan atau hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden. Sementara pengamat politik Ray Rangkuti meyakini Prabowo tak akan merombak kabinetnya di 2025. Soal pihak tak berkeringat ingin masuk kabinet, Ray berkelakar itu sudah terjadi. Kalau itu diasumsikan kepada PDI Perjuangan, saya dari awal sudah meyakini bahwa PDI bahkan tidak ingin berminat juga masuk ke dalam kabinet itu. Bagi saya terlalu murah ya bagi PDI Perjuangan itu untuk 1-2 kursi masuk ke dalam kabinet tapi meruntuhkan imajinasi publik terhadap mereka di masa yang akan datang gitu. 25 ini kita landai gitu, nggak ada reshuffle, nggak ada orang yang masuk kabinet gitu. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan ada yang nggak berkeringat mau masuk anggota kabinet gitu ya kira-kira tuh. Pertama itu mungkin akan terjadi kalaupun ada itu ya 2026. Yang kedua, lah itu kan sudah terjadi. PKB itu kan tidak berkeringat kepada Pak Prabowo, tapi diundang Pak Prabowo masuk dalam anggota kabinet. Kabar reshuffle berembus usai Presiden Prabowo memberi amnesti bagi politisi PDIP Hasto Kristianto dan memunculkan penilaian kemungkinan masuknya PDIP ke kabinet karena akrabnya hubungan PDIP dan Gerindra. PDIP sendiri telah menegaskan tetap berada di luar kabinet meski mendukung pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu siapa kira-kira pihak tak berkeringat yang sedang mengincar kursi menteri? Apakah benar Presiden Prabowo sudah menutup pintu untuk merombak kabinetnya dalam waktu dekat? Kita bahas bersama Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional PAN. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam. Juga hadir bersama saya ada pengamat politik yang juga founder dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Henry Satrio. Mas Hensa, selamat malam. Selamat malam. Dan ada juga bergabung lewat sambungan Zoom politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, selamat malam.
Selamat malam, Audrey. Iya, saya mau nanya dulu ke Mas Hensat. Mas Hensat, jadi sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan pihak tak berkeringat tapi mau masuk nih kabinet? Gini, kita mesti lihat konteksnya pada saat Pak Presiden bicara itu ya. Dia bicara dalam sebuah acara tertutup, ruang meeting tertutup yang dihadiri oleh para menteri. Sebagai komandan, dia pasti tidak ingin menteri-menterinya itu gelisah dengan adanya isu reshuffle. Ini ibaratnya tim sepak bola, udah lo main aja dulu sampai ada pergantian pemain. Berikan yang terbaik gitu, nggak usah dipikirin siapa yang akan diganti, mau di kapan digantinya. Nah, Pak Prabowo melakukan itu kan. Politiknya Pak Prabowo itu rumusnya dua tuh yang sering dia katakan. Yang pertama adalah dia rangkul semua pihak. Yang kedua dia percaya bahwa kalau elit politiknya rukun maka pembangunan bisa dilakukan. Maka dua hal ini yang akan dia lakukan gitu. Jadi kalau kita memandang atau ingin menelaah lebih jauh Pak Prabowo langkah-langkahnya ya balik lagi ke dua hal yang sering dia sebutkan itu. Pada saat dia mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang berkeringat ingin masuk kabinet, menurut saya sih itu umbang-umbang dia pada saat meeting itu di depan anak buahnya untuk menenangkan bahwa nggak ada yang akan diganti gitu. Lagi-lagi kan terserah presiden. Itu berarti artinya hanya upaya menenangkan seorang presiden atau memang benar-benar firm tidak akan ada? Gini, presiden berkali-kali mengatakan tidak akan ada reshuffle, tidak akan ada reshuffle. Semua menteri kompak katanya. Saya puas dengan kinerja menteri saya. Tapi dia kan pernah secara langsung bicara kinerjanya itu dia sendiri yang nilai, presiden sendiri yang nilai. Kinerja pemerintahan saya ini 6 nilainya. Masa iya Pak Prabowo pengennya 6 terus sampai 2029 kan enggak, pastinya kan ada 7, ada 8, ada 9. Jadi menurut saya perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan. Tapi Pak Prabowo ini nampaknya kalau ada reshuffle lebih baik nggak usah diomongin gitu. Karena begitu diomongin terus kemudian jadi viral mana-mana dia nggak jadi. Jadi ibaratnya dadakan nih? Jadi dia pengennya, saya mencoba ya melihat itu Pak Prabowo ingin dalam situasi tenang kemudian ada pergantian pemain. Karena memang wajar kalau isu reshuffle itu dihembuskan, kan banyak orang yang emang mungkin menteri itu jadi pekerjaan aja gitu. Jadi pada saat dia dilepas dari kursi menteri, mungkin dia merasa tidak lagi hidup gitu di Indonesia karena nggak punya jabatan. Kan pasti ada yang begitu. Nah, Pak Prabowo ingin sekali semuanya tuh kerja baik-baik aja. Jadi kalau kemudian nggak berkeringat mau masuk kabinet dalam sebuah sistem demokrasi pemilu, bahkan lawannya Pak Prabowo pun berkeringat demi Pak Prabowo. Karena dalam undang-undang kita nggak boleh ada calon tunggal lawan kota kosong. Jadi yang lain juga sebetulnya berkeringat. Termasuk juga PDIP yang berkeringat ya sebenarnya. Kita tanyain ya Mas Hensat kalau gitu ya, Mas Toto juga. Bang Andre, kalau misalnya PDIP sendiri merasa berkeringat nggak sih? Dan kemudian pantas kalau misalnya ditawari oleh Pak Prabowo sendiri untuk masuk kabinet? Ya biasanya yang rame-rame bicara soal kabinet itu atau reshuffle itu biasanya yang menginginkan itu. Jadi PDIP gimana? Ingin nggak, Bang? PDI Perjuangan tidak pernah bicara soal itu gitu. Kita bicara soal bagaimana positioning sebagai partai penyeimbang, kan kemarin sudah jelas Ibu Mega menyampaikan itu di forum kongres, dan itu adalah sikap resmi dari PDI Perjuangan. Sehingga saya kira nggak tahu isu dari mana. Tapi kalau Pak Prabowo sudah menjawab seperti itu, ya sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ensa tadi gitu. Artinya sebagai kapten tim dia meyakinkan timnya supaya ya bekerja lebih tenang. Bahwa soal reshuffle mungkin saja ada, tapi kan yang paling tahu adalah beliau. Posisi PDI Perjuangan kita tidak pernah meminta, bahkan kita ya lebih enjoy dengan posisi sekarang sebagai partai penyeimbang yang berada di luar, tapi kita memberikan dukungan pada pemerintahan Pak Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi itu posisi yang yang paling bagus buat PDIP. Nah, kalau gitu balik pertanyaannya, kalau tadi katanya PDIP tidak pernah meminta, tapi kemudian Pak Prabowo sudah pernah nawarin belum? Emangnya barang mau nawarin. Gimana Bang? Saya kira ya hal-hal seperti itu hanya presiden yang tahu. Yang lain itu semua spekulasi gitu. Dan spekulasi-spekulasi seperti itu saya kira ya tidak pada posisi hari ini kita bicara, dan
situasi seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan juga baik-baik saja di kabinet, bagus-bagus saja. Kenapa harus di-reshuffle? Oke, Mas Toto, kalau Anda melihat sendiri sebagai partai yang sudah lama bersama dengan Pak Prabowo dan kini juga masih bersama-sama dengan Pak Prabowo dan masuk di kabinet di dalamnya, kalau dari PAN setuju nggak sih ada kemudian kalau ada pemain-pemain baru yang masuk begitu? Atau ya udah kayak gini aja karena so far so good? Ya, kalau dari posisi PAN ya, saya mendapat informasi dari Ketua Umum bahwa sebetulnya sih nggak ada apa-apa. Mas Zulhas. Ya PAN sih ya aja berjalan seperti biasa dan yang penting bekerja keras sesuai dengan visi presiden. Soal reshuffle ini sebetulnya kan ya semua orang udah paham reshuffle ini hak prerogatif presiden. Jadi ketika kita diskusi reshuffle ini ya sekedar memuaskan keinginan publik aja lah. Tapi artinya bagi seorang presiden apakah itu punya pengaruh menurut saya ya tergantung Pak Presiden, namanya hak prerogatif ya. Bahkan kalau dikatakan yang tidak berkeringat jangan ikut misalnya, itu pun juga harus dimaknai dalam perspektif yang luas. Tidak berarti ada yang memaknai seolah-olah PDI jangan ikut. Kan nggak begitu juga, karena sebelumnya ada. Jadi welcome aja kalau misalnya PDI masuk misalnya diajak gabung. Ya hak prerogatif itu harus dipahami. Jadi kalau masuk ya terserah presiden, kalau presiden mengendaki ya oke saja. Siapa yang bisa menolak namanya hak prerogatif kan. Jadi menurut saya ya mestinya ini tidak usah dirisaukan. Dan pengamat-pengamat yang mengatakan mendesak-mendesak ada reshuffle dan sebagainya, itu menurut saya baik-baik saja juga. Karena apa? Karena akan mendinamisir pemerintahan itu. Jadi supaya ya sedikit ada cubitan-cubitan lah, supaya menteri lebih bekerja keras dan lain sebagainya dipacu karena ada dorongan-dorongan seperti itu. Tapi apakah itu punya pengaruh terhadap keputusan presiden? Menurut saya ya belum tentu. Bisa jadi enggak juga. Karena Pak Presiden ingin membuktikan saya sudah memilih dengan benar dan sudah baik. Jadi tidak ada pergantian begitu? Bisa jadi tidak ada pergantian. Oke. Dan bisa jadi ada pergantian tergantung presiden, namanya hak prerogatif. Nah, tergantungnya itu di mana sih Mas? Sebenarnya tolak ukurnya seorang Pak Prabowo nih? Gini, ini kan yang menarik adalah rakyat itu memperhatikan sekali kabinet gitu. Kinerja menteri by menteri itu. Kenapa? Makanya rakyat, masyarakat itu sering bicara tentang reshuffle. Artinya berarti ada kepuasan, jangan-jangan ada ketidakpuasan juga. Ada beberapa ketidakpuasan, terutama kan misalnya dari sisi komunikasi. Dari sisi komunikasi publik kan kabinet ini kocar-kacir gitu. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan ya salah saya, dia dengan gentle gitu dia mengatakan ini salah saya minta menteri-menteri saya kerja, nanti hasilnya kita lihat gitu. Ternyata butuh komunikasi juga gitu dia bilang. Nah itu kan banyak sekali terjadi di masyarakat. Yang terakhir fenomena One Piece itulah misalnya Jolly Roger itu kan, bendera itu kan salah satu bentuk keresahan masyarakat yang akhirnya dimunculkan dalam bentuk simbolisasi si bendera One Piece itu. Tapi sebelumnya kan memang ada keresahan-keresahan yang menurut saya kenapa mesti begitu sih? Misalnya ada wamen yang bilang kita naikin aja pajaknya supaya nggak ada lagi masyarakat yang mau tinggal di landed house gitu ya, semuanya naik. Misalnya terus kemudian ada, wah ini amplop hajatan bisa kena pajak nih. Hal-hal seperti itu kan sebetulnya kalau belum ajak untuk sebuah kebijakan sebaiknya jangan disampaikan. Nah karena kebijakannya sering begitu, misalnya ada kompas lagi saya baca itu gas 3 kg. Misalnya gas 3 kg belum ajak kan itu diumumin, jadinya rakyat ngantri resah lagi. Beruntung Pak Prabowo beserta jajarannya segera melakukan recovery untuk beberapa isu itu. Oke, termasuk juga mungkin dengan keresahan yang katanya pertumbuhan ekonominya baik, tapi kemudian ada fenomena Rojali dan roh-roh lainnya begitu ya? Nah itu kan terjadi hari ini misalnya di dekat rumah saya itu Tamini Square, kemudian ada Mall Pondok Gede itu tutup gitu karena fenomena Rojali itu tidak bisa dihentikan. Memang akhirnya masyarakat sendiri menyaksikan mengalami itu. Tapi kan kata BPS katanya kita 5,1%, gitu. 5,1% pertumbuhan ekonomi tapi mallnya tutup gitu. Jadi lucu juga gitu. Nah tapi hal-hal seperti ini masyarakat itu menginginkan memang ada perubahan. Dan saya yakin Pak Prabowo itu mendengarkan itu. Tapi ya
Kalau tentang kapan reshuffle terjadi ya terserah dia. Kan apa yang diinginkan Pak Prabowo terhadap Indonesia itu kan tercangkum dalam bukunya Pak Prabowo yang namanya Paradoks Indonesia itu. Pembicaraan tentang kemiskinan, bagaimana dia ingin mengatasi kemiskinan, bagaimana dia ingin Indonesia nantinya di Paradoks Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bentuk MBG, sekolah rakyat, koperasi merah putih, cek kesehatan gratis, begitu itu. Nah balik lagi ke pertanyaan tadi, kira-kira mau akan kapan ini reshuffle-nya? Terserah Pak Prabowo, tapi yang jelas mungkin ini kali pertamanya betapa inginnya masyarakat mengganti beberapa menteri yang menurut mereka memang tidak capable gitu di bidangnya. Dan itu diberikan masukan kepada Presiden, hanya memang Presiden nampaknya ingin nunggu momen apa nih? Ini saya lah gitu, jangan ikut-ikut lah yang lain. Ini pokoknya momentumnya ini ada di saya. Nanti saya yang putuskan. Mungkin juga pertanyaannya sebetulnya sama Bang Andreas Parera nih ya, atau Mas Toto, ada nggak tokoh-tokoh yang sudah mulai dipanggil ke istana? Oke, kita tanya ya kalau gitu ya, Bang Andreas, sebenarnya ada nggak sih tokoh-tokoh yang sudah dipanggil misalnya ke istana? Kan belakangan Pak Prabowo sangat mesra sekali dengan PDI Perjuangan, atau jangan-jangan dengan adanya pernyataan ini PDIP juga merasa tersindir? Bang Andre? Ya, kalau soal itu mesti tanya ke yang ada di istana gitu, siapa-siapa yang datang ke sana. Tapi ya sejauh ini PDI Perjuangan kita fokus pada ya di partai setelah Kongres mengkonsolidasi partai di DPR, kita menjalankan fungsi kontrol yang baik. Dan saya kira itu adalah bentuk support, bentuk dukungan pada pemerintahan untuk bisa pemerintahan berjalan dengan baik. Dan kita juga memberikan pandangan-pandangan kritis, misalnya kemarin soal, termasuk yang akhir-akhir ini ramai viral soal ya bendera One Piece tengkorak itu ya, yang One Piece itu. Artinya kita menyampaikan ini secara kritis, maksudnya untuk juga ya pemerintah mengambil di dalam menyampaikan pandangan-pandangan, di dalam menyampaikan opini, komunikasi ke publik, ya artinya teman-teman mereka-mereka yang ada di posisi pemerintahan itu bisa lebih produktif, komunikatif, dan lebih baik lah seperti Bung Hensat itu dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau gitu, jadi sampai membuat pernyataan-pernyataan yang kemudian meresahkan publik sendiri. Bang Andre, dilakukan oleh PDI Perjuangan. Jadi itu adalah kontribusi kami di dalam mengawal proses pemerintahan ini gitu. Dan sejauh ini saya nggak tahu persis siapa yang dipanggil ke istana, dan isu reshuffle ini kalau Presiden sudah menjawab seperti itu, saya kira tidak akan ada reshuffle, dan lebih baik begitu. Oke, Bang Andre, tapi kan dalam Kongres kemarin kan katanya bahwa PDI Perjuangan ini akan menjadi sparring partner ya untuk pemerintah. Nah, tapi pertanyaannya kalau misalnya diajak gabung nih, akankah PDIP tetap menjadi penyeimbang atau justru menerima tawaran itu? Usai jeda nanti dijawab, tetap bersama kami.